Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Ibu 1, Bapak 8 ya. Ibu 1, Siap, Bapak Pak. 8. Selamat siang, Pak. Satu aja kan ibunya kan? Ya, satu aja, Pak. Satu aja. Berarti pas Ibu 1, Bapak 9 ya. 8 ya. 8 orangnya kita berapa? 9 aja. Orangnya 9 aja kita. 9 kan 10. Kalau di anu itu 10 ya. Ya, 9 aja kita, Pak. Yang atas nama Hizkia itu dari Ya. awal belum masuk, Nggak Pak. ada masuk ya. Oke Nggih. ya. Jadi kita 9 Hizkia kita anggap nggak ada ya. Oke, teman-teman, hari ini kita lanjutkan kegiatan kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sadikin ya. Sampai sudah presentasi juga. Sudah, Pak. Sudah ada berapa orang tadi? 5 orang Ya, kalau 5 nggak orang. salah. 6. 6. Ada 6. Nggih. Ada 6 orang tadi, Pak, yang sudah, Pak. Nggih. Berarti sudah dijelaskan penjelasan cara pengisian segala. Iya, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oh, Ini tinggal teman-teman yang belum presentasi aja lagi. Tadi kata beliau nanti sama Pak Maji untuk melanjutkan. Nggih. Oke, berarti tidak perlu diulang lagi penjelasannya kan, kalau memang sudah ada yang presentasi, kita lanjut aja presentasinya ya. Jadi semakin cepat semakin bagus ya kan. Iwak Siap, sapat Pak. iwak Siap. kebus yang Bali. Oke, silahkan sebagai ketua kelas siapa? Bu Eka diatur Bu Eka. Bu Eka ketua kelas. Silahkan sebelum mulai siapa Bu Eka yang disuruh memimpin doa? Pak Apip kah, Pak Sulis kah, silahkan memimpin doa, baru nanti siapa yang menjadi moderator untuk kegiatan pada siang hari ini. Silahkan Bu Eka. Baik, terima kasih. Seperti biasanya kita memulai dengan doa dulu yang hari ini mungkin bergantian. Kepada Pak Fahriyadi, silahkan Pak untuk memimpin doa hari ini. Iya, Bu. Siap. Teman-teman sekalian, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi hari ini. Kemudian moderator akan dipimpin. Kemarin Pak Sulis sudah ya, Pak ya? Pak Hasnan Sulis. sudah, Pak Apip juga sudah. Mungkin kalau saya sebenarnya maunya Pak Askar, cuman takutnya terbang-terbang ya Pak ya sinyalnya. Iya, sinyalnya Mungkin hari terbang-terbang. ini kita serahkan ke Pak Afif aja Pak ya. Iya, Pak Apip. Silakan Ya, Pak Apip. Ya, silakan siap, Pak Bu. Afif. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Baik, di sini kita akan melanjutkan diskusi yang mana nanti presentasi selanjutnya akan disampaikan langsung. Mungkin yang belum kan siapa aja nih hari ini? Pak Hari, siapa lagi yang belum? Selain Pak Hari? Mohon izin Pak yang belum Pak Ari, Pak Habibi, Pak Habibie, terus Pak Askar Ali. Pak Askar. Nggih. Berarti 3 aja lagi ya Pak? Nggih, Pak. Tadi sudah 6 kan sama Ya, Pian. Nggih. Baik, Siap, Pak. jadi untuk mempersingkat waktu mungkin bersiap-siap kepada Pak Ari ya. Pak Ari siap ya Pak Ari ya? Pada Pak Ari waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator atas waktu yang diberikan. Izin share screen dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak. Terlihat Pak. Saya dimulai aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan saya coba memaparkan
memaparkan hasil kerja saya untuk mata kuliah menentukan solusi. Di LK 2.1 eksplorasi yang alternatif solusi yang saya dapat yaitu berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara maka diperoleh beberapa alternatif solusi. Pertama, guru disarankan menggunakan aktivitas bermain dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, guru disarankan menggunakan video pembelajaran atau media yang lain untuk menarik minat belajar peserta didik dan peserta didik lebih mudah dalam memahami proses pembelajaran. Terus analisis alternatif solusi. Pertama, guru disarankan menggunakan aktivitas bermain dalam pelaksanaan pembelajaran. Mempunyai kelebihan, mampu meningkatkan motivasi peserta didik. Kekurangannya adalah kondisi fisik dan mental peserta didik yang berbeda, membuat sebagian peserta didik belum dapat mengikuti dan memahami peraturan dalam permainan yang telah dibuat. Yang kedua, guru disarankan menggunakan video pembelajaran yang menarik minat belajar peserta didik dan peserta didik lebih mudah dalam memahami. Kelebihannya, peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang diberikan materi pembelajaran yang diberikan. Ya, kekurangannya, waktunya dalam persiapan agak banyak terbuang. Nah, berdasarkan analisis eksplorasi alternatif dan analisis alternatif solusi, yaitu saya coba mengisi pada kolom penentuan solusi ini berdasarkan analisis kajian literatur dan wawancara, maka solusi yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah motivasi pembelajaran PJOK dengan materi meningkatkan kebugaran jasmani, yaitu model pembelajaran problem based learning yang dikemas berbentuk aktivitas bermain berbantuan media pembelajaran berbasis teknologi. Dan itu permasalahan yaitu untuk mengatasi motivasi siswa yang telah ditemukan di identifikasi masalah kemarin. Mungkin ini satu yang saya sampaikan dulu. Mungkin ada tanggapan dari teman, rekan, Pak Guru Pamong untuk memberikan tanggapan tentang apa yang saya sudah kerjakan. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kembali kepada kepada Pak Ari yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya bisa dipersilakan kepada kawan-kawan ataupun bisa memberikan saran ataupun masukan kepada presentasi Pak Ari. Persilakan kepada kawan-kawan yang mau ingin bertanya. Ya, bagaimana kawan-kawan? Apakah ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Ari ataukah sudah jelas atau bagaimana? Kalau tidak ada, mungkin dari saya aja ya Pak. Mungkin saya bertanya nih dari yang telah Bapak kerjakan. Ini kan yang saya lihat penentuan solusinya kan Pak berdasarkan hasil analisis kajian literatur dan wawancara, maka solusi yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah motivasi pembelajaran PJOK dengan materi meningkatkan kebugaran jasmani, yaitu dengan PBL ya Pak, yang dikemas dalam bentuk aktivitas bermain dan media berbasis teknologi. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan Pak ya, kalau di sekolah Bapak itu rata-rata siswanya ada berapa Pak jumlahnya Pak Ari? Kalau boleh tahu dulu. Kalau tergantung dari ketunaan, Pak. Jadi Oke, misalnya di kelas saya di Tunagrahita, setiap kelas pun berbeda. Maksimal yang saya di kelas SD ini saat ini yang paling banyak kelasnya itu ada 5. ya, paling banyak Ada ya yang Pak di berarti. kelas ya, paling banyak ada 5. Nah, iya. Nah, jadi kalau misalkan dalam 5, apakah ada pendampingnya Pak atau Bapak sendiri atau bagaimana Pak? Biasanya kalau Saya dalam satu sendiri, kelas sendiri ya Pak. Iya. ya. Mungkin Pak, apakah di apa namanya di metode yang dalam PBL ini kira-kira siswanya tuh efektif enggak ya? Kalau menurut saya kan pandangan saya kan takutnya nih dari 5 itu nanti apa yang Bapak inginkan takutnya nanti tidak tercapai. Takutnya kalau misalkan ada metode lain kira-kira ada enggak ya kira-kira selain PBL yang lebih lebih bisa mendekatkan lah istilahnya kepada peserta didik. Khawatirnya kan PBL ini kan dia memecahkan masalah ya Pak. Takutnya nanti yang Bapak Ya, sampaikan dengan siswanya
miskomunikasi itu Pak, takutnya gitu lah. Kalau misalkan terlalu tinggi lah istilahnya, mungkin takutnya dikhawatirkan. Tapi kalau misalkan itu bisa aja sih ya nggak masalah. Siapa tahu ada metode yang lebih lebih yang kira-kira lebih apa ya, istilahnya lebih lebih simpel lah, mungkin lebih lebih nyaman lah kira-kira siswanya belajarnya. Mungkin itu dari saya itu aja Pak. Heeh. Oke, terima kasih Pak Apip. Mau izin menanggapi langsung. Oke. Kenapa saya memakai PBL ini? Kebetulan yang ini akan nanti tingkat kesulitannya mungkin akan yang pertama mungkin akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Intinya misalnya dia memecahkan masalah di situ berarti dia harus apa ya? Misalnya kita memberi masalah seperti ini. Kalau pemandangan saya atas pemahaman saya, Iya. makanya saya pakai ini. Kenapa ini saya pakai? Saya memikirnya begini, Pak. Kalau kalau ini saya kasih misalnya untuk meningkatkan daya tahan apa siswa, daya tahan atau lari terus apa kekuatan saya pakai misalnya dengan lari atau Iya. agility-nya kelincahannya saya pakai materi lari. Lari itu saya kemas dalam permainan yang mana nanti di setiap ujung sudut saya kasih misalnya huruf kah, warna kah. Jadi mereka mengumpul di tempat terus di saya instruksikan sesuai dengan instruksi saya mengikuti instruksi saya pegang biru ya. Mereka mencari warna biru di mana terus berkumpul tempat dengan kapasitas di sana misalnya disediakan cuma bisa ditempati dengan 3 orang. Jadi 2 orang otomatis dia akan tereliminasi. Nah, ibaratnya itu kan sudah sebuah masalah di mana dia harus mem- me- me- dia harus cepat-cepat untuk menuju tempat mencari sesuai instruksi. Setelah ditemukan sebuah masalah, itulah yang menurut saya, oh ini sebuah masalah yang dimana dia harus mengajak dia berpikir eh, gimana saya supaya tidak dapat tereliminasi tadi. Mungkin itu yang jadi dasar saya, oh ini termasuk problem based learning karena kita memberikan masalah ini loh di sini cuma bisa ditempati 3, jadi kamu harus mempunyai kecepatan atau lebih cepat sampai sehingga kamu tidak tereliminasi. Itu kan sebuah masalah. Jadi masalahnya dia harus cepat-cepat gimana caranya dia harus cepat-cepat ke sana dan tidak menjadi bagian yang tereliminasi. Nah itu Pak, kenapa saya memakai modelnya problem based learning. Sebenarnya ada lagi Pak, cuma ada Iya. beberapa itu mungkin sudah terkait di dalamnya bentuk kayak metode-metode yang pernah saya sampaikan yang kemarin berupa bantuan atau teman-temannya menyelesaikan teman. Kebetulan tunagrahita yang saya tangani ini yang saya dapat kelasnya kebetulan di tunagrahita tingkatan kelas 4, 5, 6 dan kebetulan dia ringan, Pak. Ringan itu biasanya ada digabung antara tunagrahita sama slow learner yang ibaratnya pemahaman dia untuk yang sederhana akan bisa, cuma kalau dikasihkan agak rumit mereka akan kesusahan. Mungkin seperti itu Pak yang bisa kenapa alasan saya memakai basic learning ini tadi. Iya, baik. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Ini ada Pak Hasan mungkin bisa disampaikan Pak atau ada yang ditambahkan atau bagaimana? Ya, halo Pak Hasan. Ya, ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya nggak membahas banyak sih buat Pak Ari, mungkin buat penguatan aja sih buat Pak Ari atas pertanyaan Pak Apip tadi. Pertanyaan Pak Apip tadi gimana Pak untuk pembelajaran problem based learning-nya kira-kira nggak bahaya nggak nih buat untuk ABK Pak ya gitu Pak ya Pak Apip Ya, ya. benar. Jadi Soalnya Pak kan Hasan. iya, soalnya kan kata Pak Apip ini program based learning ini
apa namanya, memecahkan sebuah masalah nih, Ya, gitu Pak ya. oke. Oke, kemarin sudah disampaikan sama Pak Sadikin, meniru itu adalah bagian daripada penilaian C4. C4 itu adalah menganalisis, meniru itu bagian daripada menganalisis. Di sini saya lihat Pak Ari memasukkan berbasis teknologi atau TIK. Ini mungkin Pak salah satu kunci utama yang akan membuat keberhasilan pembelajaran Pak Ari, yaitu melalui PBL. Di sini dituliskan untuk penentuan solusinya berdasarkan hasil analisis kajian literatur dan wawancara, maka solusi yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah motivasi pembelajaran PJOK dengan materi meningkatkan kebugaran jasmani yaitu model pembelajaran problem based learning yang dikemas berbentuk aktivitas bermain, berbantuan media pembelajaran berbasis teknologi. Mungkin untuk berbasis teknologinya ini bagus sih. Nanti ini anu aja sih ide saya Pak Ari ya. Di sini kan ibaratnya anak-anak itu diajak untuk beraktivitas dalam menjalankan sebuah kebugaran gitu Pak Ari ya. Melalui problem based learning. Ya udah, kebugaran itu kita bagi aja, kita tayangkan aja nanti mungkin Pak Ari melalui video, yaitu melalui TIK. Berjalan seperti ini, berlari seperti ini, melompat seperti ini, lari zigzag seperti ini. Terus pada saat kita tayangkan, mungkin kita kasih aja nomor, atau misalnya nomor 1 jalan, nomor 2 melompat, nomor 3 berlari, nomor 4 lari zigzag. Jadi pada saat pembelajaran nanti kita kasihkan video nih, nomor 1 apa? Ini berjalan, seperti ini berjalan. Nomor 2 ini melompat. Seperti apa melompat ini? Oh, seperti ini melompat. Nomor 3 berlari. Oh, seperti ini berlari. Nomor 4 lari zigzag. Oh, seperti ini lari zigzag. Nah, setelah mereka melihatkan tuh. Setelah melihat di situ mereka kan kita sudah memberikan tugas. Itu salah satu tugas mereka. Memang sih kita nggak bisa menyamaratakan antara ABK dan kelas-kelas biasa. Kalau buat saya, anak ABK itu bisa berjalan dan berlari itu sudah luar biasa. Kita bisa bilang lari jalan dari sini ke sini itu udah luar biasa buat mereka. Jadi tinggal setelah mereka nonton, melihat videonya, oh seperti ini. Nomor 1 seperti apa gerakannya? Berjalan. Nomor 2 seperti apa gerakannya? Melompat. Nomor 3 seperti apa gerakannya? Oh berlari. Nomor 4 seperti apa? Oh lari zigzag. Nanti pada saat pembelajaran, Pak Ari mungkin hanya memegang angka, angkat angka 1, oh dia jalan. Pada saat dia melihat angka 1 itu adalah problem udah kita kasih sebenarnya. Itu udah masalah kalau buat saya. Terus langsung distimulus nih. Langsung dipikirkan. Oh, seperti apa tadi nomor 1 ya? Oh, berjalan. Pada saat dia berjalan, disitulah dia sedang menganalisis. Nanti akan ada beberapa anak mungkin yang agak salah ya, artinya belum, misalnya salah tangkap. Kita angkat nomor 1, ternyata dia lari zigzag. Nah, salah satu temannya akan bilang, oh bukan seperti itu. Itu mereka berarti sudah masuk kategori menganalisis, udah C4 itu. Udah sangat luar biasa itu. Mulai dari meniru saja, mereka sudah menganalisis namanya. Pada saat mereka melihat, oh ini gerakan nomor 1, oh ini gerakan nomor 2, itu sudah menganalisis. Jadi sudah masuk menurut saya C4. Dan luar biasanya catatan dari Pak Ari ini menentukan solusi. Beliau ini memasukkan TIK. Mungkin itu kunci dari keberhasilan untuk PBL-nya nanti, TIK-nya nanti ini. Jadi bagaimana Pak Ari menayangkan mungkin agak lebih banyak untuk videonya agar respon yang didapatkan anak nanti lebih sampai lagi. Kan PBL ini apa yang kita inginkan kita salurkan ke anak itu akan menyalurkan kembali kepada kita. Itulah yang diinginkan PBL kalau menurut saya. Nggih. Itu aja Pak, apa namanya ya, mungkin sharing aja sih saya ini, nggih, untuk pertanyaan dari Pak Apip tadi. Nggih, ulun kembalikan kepada Pak Apip. Ya, nggih. Terima kasih Pak Asnan atas komentarnya. Ya, Jadi terima luar kasih, biasa Pak. ini apa yang telah disampaikan Pak Asnan, artinya kan dari poin-poinnya pertama kunci TIK-nya tadi apa namanya akan menunjang keberhasilan apa namanya pembelajaran Pak Ari ketika ada video terus diperlihatkan kepada siswa
sehingga siswa tersebut antusias, dengan antusias siswa itu akan berani mencoba, kemudian mempraktekkan, kemudian mengikuti apa arahan yang dari Pak Ari sampaikan. Mungkin seperti itu saya simpulkan ya Pak. Ya oke, selanjutnya apakah lagi ada yang ditanyakan lagi kepada kawan-kawan dari presentasi Pak Ari? Mau mengingatkan Pak, tadi ada Pak Suatmaji ada di chat itu satu orang presentasi, dua tanggapan, dua orang Oh jatahnya. ya, sorry ya. Iya. Ya, terima kasih Bu telah diingatkan. Oke, karena sudah ada dua penanya satu dari saya dan juga Pak Asnan, mungkin langsung aja bisa diberikan masukan atau komentar dari Pak Suatmaji selaku guru pembimbing atau guru pamong. Silakan Pak, mungkin buat waktunya. Ya, halo Pak Suatmaji. Halo, iya luar biasa ramai sekali ya diskusinya siang hari ini. Pak Asnan semangat banget ya. Belum lagi disahut oleh Pak Ari lagi ya Lan. Oke, luar biasa. Saya senang sekali kegiatan diskusi jadi hidup ya. Jadi yang belum komentar nggak usah ragu-ragu, komentar saja nggak apa-apa ya. Di sini tadi teman-teman sudah berkomentar dan inilah hasil dari Pak Ari ya. Arahan dari Pak Sadikin ya. Kemudian penentu solusi. Nah, kemudian muncullah materi yang akan diselesaikan adalah meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian model yang digunakan adalah PBL, dikemas dalam bentuk bermain dan tiknya juga dilibatkan di sana ya. Oke ya. Jadi menurut Pak Ari ya sudah memilih PBL, mungkin bisa menjelaskan sedikit gambaran atau sintak dari PBL yang akan Pak Ari laksanakan. Bisa? Halo Pak Ari? Oke, Pak. Bisa Pak Ari? Langkah-langkah dalam pembelajarannya gitu Pak. Ya? Ya Pak Ari? Sinyalnya naik turun nih Pak. Oke ya, saya ulangi ya Pak Ari ya. Jadi Pak Ari mau melaksanakan nanti kegiatan pembelajaran dengan materi kebugaran jasmani menggunakan model PBL dan diterapkan juga TIK ya. Bisa digambarkan sintaknya nanti Pak Ari dalam kegiatan intinya aja seperti apa Pak Ari? Sintak dari Oke, Pak. pelaksanaan pembelajaran PIAN nanti seperti apa? Nanti bayangan saya Ya. nanti akan saya buat sebuah tugas yang sebelum bermain kita ke pemanasan terus dan sebagainya. Terus saya coba mempertunjukkan sebuah video tentang materi kebugaran jasmani. Mungkin saya hampir sama dengan apa yang dikatakan Pak Asnan tadi, metodenya seperti itu dengan menunjukkan beberapa video, terus nanti uh, teman-teman peserta didik akan menghafal gerakan itu seperti apa, dan terus nanti setelah menghafal gerakan itu, video itu akan saya tutup, terus nanti dia akan coba mengingat nomor-nomor gerakan apa aja berdasarkan kata kunci. Misal dia harus lompat, maka saya bilang angka 1, huruf, atau dengan kata bahasa Inggris jam. Misalnya dia lari, run. Mungkin seperti itu, Pak. Dia akan mengikuti apa yang akan kita instruksi. Oke, Pak Ari, munculnya PBL di mana?
Halo Pak Ari. Mungkin terkendala sinyal Pak, ini nge-freeze sih, Din, nge-freeze. Nggak Iya, gerak. nggak gerak ini. Nah, terlempar. Hilang Pak, mungkin jaringannya Pak. Ada teman-teman yang lain bisa mengilustrasikan kegiatan pembelajaran yang menerapkan PBL? Silahkan. Karena kita arahnya nanti ke sana. Kita hari ini teman-teman sudah saya lihat dari pagi tadi, saya amati tampilan-tampilannya sudah oke aja gitu ya. Sudah masuk aja, dan sekarang kita harus memperdalam, memilih PBL, memilih PJBL itu kita harus tahu apa sih PBL dan apa sih PJBL gitu. Kalau nggak tahu jangan asal pilih aja, nanti penerapannya bingung. Nah, itu ya. Mohon izin Pak, mohon izin. Ya, silakan. Oke, untuk mungkin langkah-langkah atau sintak dalam pembelajaran saya nanti kan mengambil rencana Pak untuk permainan bola besar. Yang pertama saya berikan dulu orientasi kepada siswa. Apa sih yang ingin kita laksanakan nanti? Masalah seperti apa sih yang kita akan hadapi nanti? Apa sih materi yang ingin kita bahas nanti? Setelah itu, setelah saya sampaikan, oh ini materinya seperti ini, materinya ini yang ingin kita sampaikan nanti, ini yang ingin kita dapatkan nantinya. Setelah itu saya mengorganisasikan siswa itu untuk belajar, atau untuk melihat, eh, melihat misalnya saya tayangkan video membimbing, oh seperti ini gerakannya, oh seperti ini caranya. Eh, saya bagi nanti mungkin ada berkelompok, satu kelompok ada 3 orang, ada 4 orang, nanti saya bimbing untuk melihat, oh gimana sih ini, gimana sih gerakan ini. Di situ mereka sudah belajar, terus saya akan membimbing bagaimana cara menyelidiki seperti apa sih gerakan ini. Jadi mereka itu melihat, udah mengidentifikasi di situ, sudah melihat atau menganalisis, oh seperti ini. Setelah itu saya suruh mereka untuk menyajikan atau mengembangkan hasil yang sudah mereka lihat. Oh, seperti ini. Misalnya lempar tangkap. Eh, saya lihatkan di sana beberapa video. Oh, seperti ini lempar tangkap. Ada yang melempar, ada yang menangkap. Mungkin susunan-susunannya saya perlihatkan juga. Ada yang 4 orang, ada yang terdiri dari 2 orang, ada yang terdiri dari 5 orang. Setelah itu saya suruh mengembangkan. Mereka sendiri yang bikin nanti. Mereka yang sendiri yang bikin nanti. Bagaimana sih lempar tangkap ini? Seperti apa susunan yang mereka kehendaki? Setelah itu mereka akan menyajikan hasil Mohon maaf diskusi Bapak, mereka. menjelaskan Siap, Pak. Bisa baru dilanjut lagi, bisa Pak. masuk, jaringan tiba-tiba hilang Bapak. Monggo silakan. Mohon izin, ulun lanjut, Pak Nggih. Iya, silakan Pak Asnan. Setelah itu, setelah mengembangkan, mereka akan menyajikan hasil dari apa yang mereka selidiki, apa yang mereka lihat tadi. Mulai dari awal kita lihatkan di situ ada masalah. Setelah itu siswa itu untuk belajar, saya perlihatkan seperti apa videonya. Oh, seperti ini. Disitulah mereka belajar. Setelah menyelidiki, setelah mengembangkan, mereka lalu menyajikan. Setelah menyajikan, dan di akhir nanti mereka akan menganalisis. Oh, seperti ini gerakannya. Oh, seperti ini polanya. Setelah menganalisis, mereka akan mengevaluasi. Apa sih yang menyebabkan ini salah? Kenapa sih jadi ini salah? Apa aja sih masalahnya? Jadi sehingga selalu ada timbul permasalahan. Ada yang mungkin gagal menangkap, ada mungkin gagal untuk melempar untuk temannya agar supaya lebih mudah menangkap. Mungkin itu, Pak. Terakhirnya pada evaluasi, sehingga pada saat evaluasi itu timbullah nanti mereka, oh ternyata masalahnya seperti ini. Oh ternyata
kesalahannya seperti ini sehingga kita salah. Jadi dari awal kita kasihkan sebuah anggaplah sebuah masalah pembelajaran yang kita inginkan, mereka diorganisasikan, mereka dibimbing untuk menyelidiki. Setelah itu mereka mengembangkan dan menyajikan. Setelah menyajikan, mereka akan menganalisis. Setelah menganalisis, mereka di terakhir adalah proses mengevaluasi untuk pemecahan masalahnya. Nggih, itu aja Pak. Untuk rencana sintak PBL saya. Nggih, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Asnan atas penjelasannya masalah sintak ataupun langkah-langkah pembelajaran berbasis PBL. Oke, bagaimana Pak Suat Majid? Oke, itu dari Pak Aslan. Ada lagi yang kira-kira dari yang lain? Ada lagi, satu lagi. Ada lagi? Bagaimana yang lain? Apakah ada? Kalau tidak ada, saya aja Pak yang menyampaikannya. Oke, mungkin hampir mirip juga ya dengan Pak Hasnan. Yang pertama nanti kita orientasi siswa dulu pada masalah. Jadi misalkan kan saya rencananya PBL yang akan saya angkat ialah masalah HOTS mengenai pencaksilat misalnya atau materinya. Jadi nanti siswa disampaikan dulu di tujuan pembelajarannya bahwa nanti untuk memecahkan masalahnya mereka harus menciptakan gerakan. Artinya dalam menciptakan gerakan tersebut mereka akan kemudian setelah itu dibagi beberapa kelompok atau diorganisasi. Misalkan dalam satu kelas siswanya ada 30, artinya nanti dalam satu kelompok kurang lebih sekitar 5-6 terdiri satu kelompoknya. Nah, kemudian nanti setelah pengorganisasian, guru langsung membimbing. Dari pembagian kelompok tersebut, guru akan membimbing bagaimana cara siswa untuk menghadapi masalah tersebut. Setelah dibimbing dan dibagi kelompok, maka guru akan melihat hasil dari bimbingan mereka. Misalkan mereka akan menentukan gerakan seperti apa yang akan ditampilkan pada saat penyajian nantinya. Misalkan kita nanti mungkin akan menyiapkan sekitar 15 gerakan dalam pencak silat, dimulai dari aba-aba, sikap pasang, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mereka tampil, baru nanti guru akan menilai hasil dari kerja per kelompok itu. Setelah itu baru nanti dievaluasi yang terakhir dari beberapa kelompok, dicarilah kelompok yang terbaik sehingga itu yang akan mendapat reward dari gurunya. Oke, seperti itu Pak. Pemaparan dari saya. Terima kasih. Iya, oke. Gimana menurut teman-teman yang lain? Oke kah atau enggak? Oke, kayak ini ya. Ya. Sekarang gini ya. PBL, apa itu PBL? Project based learning, Pak. Intinya bahasa Indonesianya Masalah. Berbasis masalah. Berbasis masalah. Masalah Sekarang diselesaikan di hari itu. saya akan tayangkan video. Terlihat? Terlihat? Terlihat, Pak. Sudah. Tolong diamati ya. Emang ceket-ceket ya, Pak? Apa yang bisa teman-teman ambil dari video ini? Dari melihat tayangan Bapak, saya mengamati Ika Wira ini berlari
setelah berlari, beliau itu melihat ada salah satu pelari tersesak-sesak napasnya, Pak. Nah, habis itu beliau memberikan saran kepada pelari perempuan ini bagaimana caranya berlari dengan baik. Nah, itu aja, Pak. Oke. Ada lagi yang berpendapat lain? Izin Pak, menanggapi sedikit Pak. Halo Ya, silakan. Ya, Pak, Pak izin Habibie. sedikit menanggapi Pak mengenai video yang sudah Pian tampilkan tadi. Menurut ulun itu kekurangan cairan itu Pak. Kelelahan hingga mengakibatkan itu menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan. Iya. Mungkin itu. Silakan, semuanya harus komentar. Apakah beda komentarnya setelah melihat video itu? Tadi Pak, siapa tadi yang sudah? Tadi Pak Jainal, Pak Habibie sudah. Yang lain? Belum Pak, izin Pak. Silakan Pak Sulis. Ya mungkin karena faktor kelelahan Pak, karena mungkin dikarenakan teknik pengambilan nafasnya ketika berlari mungkin salah. Jadi Iya. mengakibatkan perempuan tersebut cepat capek. Mungkin itu jawaban dari saya. Lanjut, siapa lagi? Pak, Siapa? Pak ya, Pari, Pak. silakan. Ini perempuannya kelelahan Pak, Ya, berlari Iya. dan Bapak memberikan kita masalah Pak Majdi menontonkan video ini memberikan masalah supaya kita bisa dapat menyelesaikan masalahnya Pak. Bapak memberikan problem. terus lanjut, siapa lagi? Ulun, Pak. Ya, silakan. Si bapaknya ngajakin ngobrol ibunya karena mungkin ngeliat ibunya kecapean. Oke, ya lanjut. Siapa lagi? Masih ada 4. Ya, ulun Pak. Ya. Oke, dari yang ulun amati setelah melihat video itu pertama teknik pengambilan napas dari seorang ibu-ibu pada saat berlari tadi mungkin tidak benar sehingga capek. Kemudian pelari cowoknya mungkin memberikan masukan atau memberikan saran agar mengatur napas pada saat berlari supaya bisa maksimal larinya. Seperti itu, Pak. Lanjut. Masih 3 lagi. Ada Pak Ari. Saya Pak. Maaf sinyal patah-patah, wifi-nya error. Ya, asal jangan dipatahi sekali. Halo Pak, melihat ini Pak, melihat cowok melihat kelelahan, melihat si ibunya yang kelelahan, terus coba menanyai kenapanya, terus memberikan solusi. Kenapa jadi ibu seperti itu? Oke, silahkan Pak Askar Ali. Oke, terima kasih Pak. Kalau menurut ulun yang saya amati dari video tadi, ketika pada saat lari si ceweknya atau yang perempuannya tadi, bapaknya tadi sambil mengamati melihat pergerakannya. Mungkin dari sisi pergerakannya salah satu langkah. Terus langkahnya itu maksudnya tidak maksimal langkahnya. Terus langkah sambil mengatur nafasnya itu tidak benar. Sehingga kelelahan, akhirnya bapak yang tersebut itu karena melihat tadi berhentilah, diberikan suatu solusi dan masukan seperti ini loh, yang sebenarnya maksudnya gerakan yang benar, pembentukan napasnya seperti ini. Oke, mungkin seperti itu Pak. Ya, silakan Pak Asnan. Jangan panjang-panjang. Singkat padat jelas. Siapa? Mungkin anunya tadi itu yang pertama yang ceweknya tadi itu mungkin satu mengalami kelelahan yang berlebihan, cepat capek katanya tadi. Kenapa ya cepat capek? Terus si ceweknya juga menyatakan bahwa
ini bernapasnya pakai hidung apa pakai mulut ya yang enak, gitu tadi, untuk videonya. Terus, untuk si laki-lakinya tadi ini nanya Mbaknya mau larinya berapa kilo. Jadi di sini, ada sebuah permasalahan yang didapatkan oleh Mbaknya. Satu permasalahannya yaitu hanya beberapa kilometer saja sudah cepat capek dan, si laki-laki mungkin berusaha untuk memberikan sebuah, jalan keluar. Nggih, itu aja, Pak. Iya, oke. Luar biasa. Aplaus buat teman-teman semua. Iya, sudah berpendapat semua. Jadi, itu fenomena kegiatan sehari-hari yang bisa teman-teman angkat dalam sebuah pembelajaran. Ya. Jadi, itu bisa teman-teman jadikan masalah yang akan dibahas dengan anak-anak. Jadi masalah itu dikaitkan dengan materi. Misalnya materi teman-teman adalah kalau di video ini maka kemungkinan besar adalah materinya adalah kebugaran jasmani, ya kan? Nah, berarti teman-teman harus menayangkan sebuah fenomena ya untuk diamati peserta didik, masalah apa yang akan kita bahas hari ini, masalah apa yang akan kita pecahkan hari ini. Kalau melihat dari video itu, berarti terkait apa? Dari Terkait apa? Kalau terkait mudah, tentang kalau mudah lelah lari, masalah video tadi, Pak. manggah itu terkait daya tahan. tahan kardio. Vaskuler. Nah, jadi itu kita arahnya di sana. Telkomiknya, Pak. Dari situ kita mengamati bersama anak-anak ya. Kalau memang itu PBL ya, kita mengamati video itu dengan anak-anak dalam kegiatan inti nanti. Baru setelah itu anak-anak kita bawa diskusi bersama. Masalah yang akan kita pecahkan adalah masalah daya tahan kardiovaskuler gitu, tentang ke arah kebugaran jasmani. Nah, bagaimana mengatasinya itu ya nanti akan dipecahkan di dalam kelompok masing-masing siswa seperti itu. Jadi nanti teman-teman harus menayangkan sebuah masalah yang jelas gitu, sehingga kada membuat masalah yang akan diselesaikan bersama anak-anak itu tidak rancu gitu. Ya. Bisa bisa mulai dipahami? Paham, Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi seperti itu. Jadi nanti anak dibawa bersama-sama setelah nonton itu, pengen tanyakan pada mereka misalnya apa yang ditonton tadi. Nah, baru masalahnya kita arahkan mereka. Oh, ternyata masalah yang akan kita bahas kan kemungkinan apalagi peserta didik masih SD, kemungkinan kalau tidak kita bimbing, tidak kita tuntun, mungkin nggak peka ya, Pak. Ya. Yang sarjana aja kadang-kadang udah dituntun ke sana masih belum bisa menangkap, oh ini masalahnya apa gitu kan ya kan. Gitu. Ya kan? Tadi kan masalahnya hanya kelelahan aja kawan-kawan tadi intinya kan. Pelarinya kelelahan gitu. Lalu ada solusi kan gitu. Ternyata kita kaitkan dengan apa? Materi yang ada adalah materi daya tahan kardiovaskular gitu. Jadi masalahnya yang ada di sekitar kita, masalahnya yang ada terjadi di lingkungan sehari-hari, kita harus mengaitkan ke sana. Karena nanti ada penilaian bagaimana pembelajaran PIAN itu terkait dengan kegiatan sehari-hari gitu. Misalnya juga ada, saya tayangkan lagi ya.
Ini Terlihat? Kelihatan Pak. Arya Permana yang kami temui 2 bulan lalu. Ini Arya Permana yang kami temui 2 bulan lalu. Tak pakai baju, apalagi sepatu. Hanya selembar sarung yang sanggup membalut sebagian tubuhnya yang berbobot hampir 200 kg. Tidak hanya pakaian yang jadi masalah bagi anak pasangan Ade dan Rukiah ini. Arya yang baru kelas 3 sekolah dasar terpaksa keluar dari sekolah. Padahal sejak taman kanak-kanak, Arya selalu menjadi juara kelas. Arya tak sanggup jalan kaki ke sekolah, meskipun jaraknya hanya 50 meter dari rumah. Arya tumbuh seperti anak-anak di Karawang, Jawa Barat pada umumnya. Semua berubah sejak Arya mulai gemar mengonsumsi minuman dalam kemasan menjelang usia 5 tahun. Arya mulai gemar mengonsumsi minuman dalam kemasan menjelang usia 5 tahun. 1 gelas minuman kemasan yang dikonsumsi Arya memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 17 gram lebih. Dalam 1 hari, Arya menghabiskan 20 gelas minuman kemasan. Dengan kata lain, Arya mengonsumsi karbohidrat setara dengan hampir 11 piring nasi dalam sehari. Ini belum ditambah dengan kegemaran Arya makan mie instan. Dalam 1 bungkus mie instan, Apa yang Pian lihat tadi? Kelebihan berat badan, Pak, obesitas. Orang anak yang obesitas. Saya bagaimana dengan orang yang kurus, anak-anak yang kurus main bola? Apakah ada perbedaan? Kekurangan berat badan Pak. Jadi di body sedikit langsung jatuh. Serba salah ya. Kegemukan nggak bisa gerak, kekurusan. Nabrak orang gemuk, langsung jatuh. Tapi gerakan-gerakannya lebih, kalau orang kurus bisa melakukan aktivitas lebih leluasa ya. Kalau orang gemuk susah. Nah itu masalah juga yang ada di masyarakat. Itu bisa juga dipecahkan dalam pembelajaran nanti ya. Teman-teman misalnya mengambil di KD berapa itu untuk ini SD semua kah atau ada yang SMK, SMP, SMA? SMA, Pak. Berapa orang? SMA. Berapa orang?
Turun Dulu SMA, SMA. Pak. Ya. KD SMA ada yang tentang kebugaran jasmani? Ada. Ini SD Pak Ulu. Oke, Pak. KD kelas berapa? Kalau tadi yang saya tayangkan di awal adalah kebugaran jasmani tentang kardiovaskuler, karena hubungannya dengan kelelahan, mudah lelah, napasnya pendek sepertinya ya. Itu dalam materi kebugaran jasmani, kardiovaskuler, daya tahan kardiovaskuler. Kalau ini tadi bisa diterapkan di mana? Kebugaran jasmani di mana? Di siswa Pak SMA. Enggak, kita tak kaitkan dengan KD-nya. Masih ingat punya KD-nya nggak? Masih pernah melihat KD mengajar nggak? Nah, pernah Pak. Ya, ada nggak KD yang terkait kebugaran jasmani ada hubungannya dengan orang gemuk dan orang kurus? Kelincahannya, Pak. Kelincahan, kecepatan. Kelincahannya, kekuatan. Yang SD, KD berapa yang ada hubungannya dengan terkait fenomena orang kurus, orang gemuk? Kalau ada orang kurus, ada orang gemuk, berarti ada orang Sedang. sedang Iya. dalam kata apa? Kata yang keren dikit lah. Apa? Proporsional. Keren lagi? Ideal, Pak. Nah, Langsing, Pak. ideal. Ya, ideal. Bagaimana kita menerapkan materi kebugaran jasmani untuk mencapai berat badan ideal itu seperti apa gitu. Jadi masalahnya kita tampilkan nanti dua ya. Ada orang gemuk tidak tapi bisa bergerak seperti Arya, ada orang kurus misalnya. Tadi saya mencari orang main bola yang lincah, yang kurus. Kayaknya ketemu orang ditabrak, orang nabrak orang gitu tadi. Jadi kita nanti tayangkan video itu dua. Anak-anak, mari kita lihat tayang video ini. Satu, kejadian orang gemuk bagaimana aktivitasnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kurus, misalnya sedang main bola, kan riang, rame, gitu. Jadi los, bermain bebas. Nah, baru nanti teman-teman bisa diskusi dengan anak-anak, bagaimana ya anak-anak kalau kita gemuk, kayak apa aktivitas kegiatan kita sehari-hari, bagaimana kalau kita kurus, pengen yang mana gitu. Masalah yang ada di masyarakat seperti itu, mari kita selesaikan bersama, adalah masalah berat badan ideal. Berarti kita harus mencapai berat badan ideal itu seperti apa gitu. Ya. Berat badan ideal kita seperti apa ya. Bagaimana cara mengukurnya kita ajarin juga. Nah, di situ nanti anak-anak bisa setelah tahu, oh ini masalahnya, kita sepakati bersama anak-anak masalahnya ini, berat badan ideal, maka bagaimana nanti setiap kelompok kita arahkan membuat atau mencari bentuk-bentuk latihan yang bisa membuat berat badan ideal itu seperti apa gitu. Jadi mereka nanti dibekali dalam pembelajaran itu, anak-anak disiapkan misalnya satu kelompok laptop satu, atau kalau ada Chromebook satu sudah berbasis stick kan situ. Nah, secara otomatis itu. Nah, silahkan anak-anak nanti berkelompok mencari gerakan-gerakan yang bisa membuat badan ideal, nanti seperti apa gerakannya, latihannya, susun. Dan mereka nanti setelah dapat akan berbeda, diarahkan, dibimbing berbeda-beda tiap kelompok. Dan mereka misalnya memilih satu aja di YouTube gerakannya seperti apa gitu. Untuk SD seperti aja, itu aja dulu ya. Baru
Nanti mereka mencoba gerakannya seperti apa, dicoba bersama kelompoknya, baru nanti mereka presentasi, ada tanggapan dari teman-teman yang lain, dari kelompok lain, keliling seperti itu, ya. Jadi alurnya seperti itu. Baru nanti ada kegiatan refleksi bersama dan penguatan oleh gurunya bahwa berat badan ideal ini, misalnya mereka tidak tahu latihan itu yang mereka pilih latihannya berapa kali dalam seminggu, kan nggak tahu mereka. Yang benernya gitu, supaya benar-benar bisa kebugaran tercapai dan berat badan ideal itu tercapai seperti apa. Nah, itu penguatan dari gurunya nanti dijelaskan di akhir-akhir. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak asal aja kita dalam menerapkan pembelajaran ya. Timbul-timbul langsung ya. Masalahnya dapat dari mana? Kemarin kawan-kawan gitu, PBL, tapi masalahnya itu apa gitu, nggak jelas gitu. Ya, kalau kayak ini tadi kan dengan dua bentuk masalah ini kan sudah kita bisa, oh masalah ini kalau fenomena yang terjadi di lingkungan sehari-hari mereka akan nyaman gitu. Oh ini biasa Pak, saya melihat di Murjani kalau lagi jalan-jalan minggu orang lari manggah-manggah, nah gitu kan. Di lapangan 17 Mei kah, nah, gitu. Atau di Gubernuran atau di mana di Kota Baru lari paginya di mana ya itu kan. Siring. Iya, siring. Mereka menemui langsung gitu, bukan apa namanya, bukan hayal gitu, bukan mahayal, tapi mereka menemui langsung. Oh iya Pak, kami sering menemui. Nah, gitu. Jadi mereka dengan bimbingan pian bisa nanti mereka setelah belajar ini menyelesaikan masalah ini bisa memberi solusi pada orang tua, misalnya orang tuanya lari pagi manggah, nah ini Pak gitu, sok pinter lo jar jar bapaknya gitu ya. Oke, nanti itu kita dalami lagi, itu sebagai contoh salah satu, dan ini akan coba saya secara garis besar mungkin agak berbeda dengan guru-guru kelas yang lain. Bisa terlihat? Ini sintak yang pernah saya susun. Ya. Ini kelas 6 SD, menerapkan PJBL. Kalau KD-nya adalah mempraktekkan latihan ini ya, untuk psikomotornya. Baru kita di inti nanti tayangkan video yang sesuai, baru kita menentukan tema bersama anak-anak. Harus bersama anak-anak ya, tidak kita sendiri yang menentukan. Walaupun di RPP sudah jelas, teman-teman tuliskan ya arahnya kemana, nah itu tugas pian mengarahkan anak-anak ke sana. Ya. Karena materinya kan sudah jelas. Gitu. Makanya perlu video yang bisa mengarah ke sana. Nah, kisaran seperti itu aja teman-teman ya. Kegiatan intinya. Gambarannya nanti yang penting ada bayangan. Nanti di pembuatan rencana aksi akan kami perjelas di sana ya. Kalau supaya nanti kalau di selanjutnya ini pian ditanyai dosen yang lain, oh bagaimana gambarannya PBL PJBL yang akan pian terapkan supaya agak lebih jelas. Oke, lanjut ya. Silakan lanjutkan. Siapa lagi yang tampil? Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya, luar biasa penjelasannya.
Ya, selanjutnya bersiap-siap kepada Pak Habibie untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Habib. Mohon izin share screen. Untuk LK 2.2 menentukan solusi, dari saya sudah ada beberapa kolom yang saya isi, tinggal satu tentang analisis penentu solusi. Nomor 1, eksplorasi alternatif solusi. Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, maka diperoleh beberapa alternatif solusi terkait pemahaman guru terhadap model pembelajaran inovatif yang masih kurang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru disarankan untuk menggunakan model pembelajaran inovatif, yaitu Project Based Learning, PJBL. Kemudian yang kedua, guru disarankan menggunakan pendekatan dengan pembelajaran Problem Based Learning, PBL. Untuk analisis alternatif solusinya, 1, guru disarankan untuk menggunakan model pembelajaran inovatif seperti Project Based Learning. Kekuatan meningkatkan motivasi peserta didik. Kedua, metode pembelajaran ini menyenangkan. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis proyek juga meningkatkan keterampilan mengelola sumber dan praktik dalam mengorganisasi proyek. Untuk kelemahannya, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan sebuah masalah dan menghasilkan produk. Selanjutnya, membutuhkan biaya yang cukup. Dan lagi membutuhkan peralatan dan bahan yang memadai. Membutuhkan respon peserta didik yang lebih konkret. Untuk penentuan solusi, berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara pada LK 2.1 kemarin, maka solusi yang paling relevan terkait kurangnya pemahaman guru terhadap model pembelajaran inovatif pada pembelajaran PJOK dengan materi permainan bola besar, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL, dengan menggunakan pendekatan media berbasis saintifik yang menyenangkan. Terkait beberapa alternatif solusi yang sudah dieksplorasi sebagai berikut. Ini tadi disarankan sama Pak dosen untuk dibuat lagi yang alternatif solusinya. Jadi di sini saya buat lagi di sini. 1, guru disarankan untuk menggunakan model pembelajaran inovatif yaitu Project Based Learning atau PJBL. Kemudian yang kedua, guru disarankan menggunakan pendekatan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon tanggapannya kepada Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Habib. Ya, baik. Terima kasih Pak Habibie atas presentasinya. Ya, silakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya ataupun yang kurang jelas ataupun memberikan saran ataupun masukan, silakan bisa disampaikan dengan Pak Habibie. Atau di tempat kami silakan. Adakah yang ingin ditanyakan dulu? Yang belum silakan. Yang belum. Ya. Pak Haryadi, adakah yang ditanyakan? Izin Pak Habibie bertanya. Silakan Pak Haryadi. Di sini penentu solusi yang pian buat itu ada 2 ya Pak. Siap. PJBL dan PBL. Yeah. Atau dipilih salah satu? Pilih keduanya kah atau salah satu? Itu aja Pak yang ditanyakan. Masih dulu. Ya, terima kasih kurang Pak jelas Haryadi. Pak. Kurang jelas tadi. Jadi Pak Habib bisa jadi ulang dari dulu apa mungkin yang beliau sampaikan. dari pertanyaan Pak Haryadi yang belum tangkap. Di sini kan yang dari penentuan solusi yang telah Bapak buat, yaitu guru disarankan untuk menggunakan model pembelajaran inovatif PJBL. Kemudian guru disarankan menggunakan pendekatan dengan model PBL. Nah, mungkin maksud Pak Haryadi ini apakah
tidak dipilih salah satu, mungkin kayak gitu ya Pak Haryadi ya, maksudnya ya disederhanakan mungkin ya. Iya Pak. Ya mungkin Oke. seperti itu Pak. Bisa Terima diberikan kasih tanggapan atas dulu. tanggapannya Pak Haryadi. Ini tadi sudah saya jelaskan kenapa ini saya buat kembali, karena ini request dari Pak dosen juga, Pak Sadikin tadi terkait beberapa alternatif solusi yang sudah dieksplorasi. Ini dibuatkan lagi yang 1-2 ini. Nah, dari yang ini ditarik lagi, disuruh sini Anda ke sini tadi. Ya, Nah, pembahasan ulun tadi Pak ya, seperti itu Bang. oke. Nah, jadi disarankan Sidin ini untuk eksplorasi alternatif solusinya dibuat lagi ke penentuan solusi sini. Ya, di Nah, kolom cuma 5 pilihannya nanti jadi 1. cuma untuk pemilihannya tetap satu. Untuk pemilihannya tetap satu, yaitu Tetap 1 aja. problem-based learning. Nah, karena ada permintaan dari Pak dosen pembimbing tadi untuk dibuatkan lagi untuk alternatif solusinya di sini, makanya saya buatkan lagi di sini ada 1-2 eksplorasi alternatif solusi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Haryadi. Iya Pak, berarti yang nomor 1 ya Pak. Siap. Nomor 1 proyek problem Iya, based Pak. learning. Nomor 2 Pak. Ditandai Pak Habibie jadi tahu. Tandai dulu. Nah, ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Haryadi atas pertanyaannya dan juga Pak Habibie. Kemudian yang lain adakah lagi yang ingin ditanyakan? Ulun Pak, Oke, silakan Bu Eka. mohon izin sambil di jalan. Ulun cuma kadang memberikan saran atau tanggapan, tapi cuma minta penjelasan aja agar bisa memberikan gambaran. Di sini kan tertuliskan model pembelajaran inovatif pada pembelajaran PJOK dengan materi permainan bola besar, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan pendekatan media berbasis saintifik. Nah, itu gambaran seperti apa nanti Pak? Media maksudnya pembelajaran itu nanti yang akan kalian terapkan. Mungkin sedikit memberikan gambaran aja biar bisa meraba-raba nanti kalau soalnya kan saya ambilannya sama nih seperti problem based learning, cuman nggak pakai nggak berbasis saintifik aja Pak. Itu aja mungkin. Mungkin lebih jatuhnya mungkin ke sintaknya mungkin ya Bu. Ya, sintaknya gambaran nanti biar mengajarnya seperti apa. Silakan Kak Bibi, bisa dijelaskan dulu. Siap. Untuk sintaknya mungkin langkah-langkah yang akan saya terapkan nanti untuk PBL, problem based learning, yaitu pertama kita harus mengorientasi peserta didik pada sebuah masalah. Nah, kemudian yang kedua kita mengorganisasi siswa untuk semangat dalam belajar. Kemudian yang ketiga kita membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Jadi bisa individual, bisa juga dengan mengadakan kelompok. Kemudian yang keempat kita perlu mengembangkan dan menyajikan hasilnya seperti apa nanti setelah masalah itu dianalisis, lalu hasilnya seperti apa. Nah, nanti itu akan dilinearkan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses permasalahan untuk pemecahan proses permasalahan yang diangkat. Nah, mungkin itu langkah-langkahnya Bu Eka yang dapat saya sampaikan. Untuk berbasis saintifik ini mungkin ada sedikit gambaran bahwa berbasis pada sesuatu yang agak lebih menyenangkan lah bagi anak-anak. Sains ya Pak, untuk peserta didik. Nggih. Ya. Gimana Bu Eka? Mungkin itu Bu Eka. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin pada Guru Pamong, pada saat maju mungkin memberikan komentar terhadap penampilan Pak Habibie. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Pak Habibie, memperjelas kembali saintifik kayak apa, langkah-langkah yang saintifik.
Iya Pak. Saintifik langkah-langkahnya ya Pak. Saintifik. Ya, berbasis saintifik. Kira-kira kayak apa? Pendekatan saintifik itu seperti apa? Secara keseluruhan ini agak menyenangkan. Yang pertama untuk peserta didik itu lebih mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi mengenai masalah yang diangkat. Kemudian yang selanjutnya menalar, menelaah informasi dan mengkomunikasikannya bersama-sama. Nah, mungkin itu yang sedikit belum ketahui tentang saintifik, Pak. Disingkat apa Pak? Disingkat apa? Yang Pian sampaikan tadi disingkat apa Pak? Kira-kira? Menganalisis. Tadi kan ada menganalisis, ada mengamati. Itu disingkat apa Pak? Mungkin dikerucutkan singkatan yang biasa terkenal. Sudah terkenal pada sudah. Dianalisis Pak. Belum. Hah? Taksonomi belum atau faktor kognitif. Pernah nggak belajar kurikulum 2013? Kurikulum 2013 pernah. Ya kan? Pendekatannya adalah saintifik. Yang terkenal adalah yang kita sering terapkan dalam RPP, apa itu? 5 apa? 5M. 5M. Nah, itu tadi loh. Sudah Pak. Namanya. Tapi sudah saya jelaskan tadi, Pak. Nah, sudah dijelaskan. Yuk disingkat apa, Pak? Ya, gitu kan? Nanya ya, Pak. Ya. Jelas 5M. Nanti di Ya ditulis nggak apa-apa. Cuma yang penting Pian kalau ditanyain orang tahu gitu. Nah ingat gitu. Siap Pak, siap. Ya. Terima kasih masukannya. Gimana teman-teman? Sudah oke kah belum nih? Saran Pak Sadikin seperti ini ya? Nggih, untuk penentuan solusi saran beliau tadi ini dibuat lagi Pak. Padahal saya bingung juga, kok alternatif solusi dibuat di sini lagi. Padahal ini kolomnya penentuan solusi. Harusnya tidak perlu lagi ini dibuat. Karena ini sudah termasuk di alternatif solusi. Ada beberapa solusi yang kemarin yang diangkat, kemudian ditentukan solusi yang mana yang terbaik dari yang alternatif tersebut. Tapi ini disuruh diangkat lagi, kemudian di copy lagi di bawahnya kata beliau. Itu aja Pak. Analisis alternatif solusi. Saya sekarang Pak tulis nih supaya lebih memperjelas bahwa ini eksplorasi alternatif solusi di sini loh. Terkait beberapa alternatif solusi yang sudah dieksplorasi seperti yang ini 1 dan 2 ini masukkan di sini lagi. Gimana teman-teman yang lain sepakat seperti apa? Mohon tanggapannya teman-teman supaya kita bisa menyelaraskan dengan supaya nanti tidak ada yang perbedaan konsepsi mengenai tugas kita. Pak Asnan, minta tanggapan Pak Asnan. Kalau saya tadi Pak menampilkan seperti Pak Habibie juga kan, ibaratnya beliau menyuruh ulun seperti ini Bang, diberi keterangan tentang pengertian PBL itu apa, terus pakai nomor urut juga Pak lah semalam tadi lah. Siap, iya Pak. Ya itu seperti itu Bang tadi yang ulun tanggap tadi, nah tangkap diberi penjelasan lagi tentang pengertian PBL itu apa, IJBL itu apa, itu tadi di kolom 3.
Seperti itu. Nanti dianalisis penentuan solusi baru dipilih di antara dua PBL atau PJBL. Mungkin itu saja Pak yang ulun tangkap tadi Pak Sadikin. Ada lagi? Permisi Pak. Pak Asnan. Mana Pak Asnan? Siap Pak, siap. Ada sarannya? Ini tadi Pak, mungkin yang di bawah ini sebagai penguat aja sih Pak. Pak Sadikin tadi menyampaikan, ya yang di garis hitam itu kata beliau bagaimana, beliau juga menyampaikan ke kita bagaimana sih kalau ini dimasukkan eksplorasi alternatif solusi ini terhadap penentuan solusi sebagai apa namanya, sebagai apa namanya, sebagai Benang acuan, merahnya ya Pak. ya sebagai benang merahnya, sebagai acuan dalam menentukan yang di atasnya tadi nih Pak. Ibaratnya faktor-faktor yang mendukung bahwa berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara ini bisa dihasilkan yang ini Pak tadi. Nggih, seperti itu. Penguat, maksud Sidin itu penguat. Jadi buat yang baca kata beliau, oh kenapa jadi ada penentuan solusi? Oh, karena adanya eksplorasi alternatif solusi dan analisis alternatif solusi, sehingga penentuan solusinya ada. Karena membaca terkait beberapa alternatif solusi yang sudah dieksplorasi sebagai berikut, sehingga timbullah yang di atasnya itu. Mungkin seperti itu Pak tadi Pak, penyampaian dari Pak Sadikin. Nggih. Pak Moderator, mohon arahannya Pak Moderator. Ya, gimana? Oke, ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting sebenarnya, karena di analisis alternatif solusi sudah ada sebenarnya itu. Iya Pak. Iya. Seperti halnya kemarin yang dituliskan Pak Edi ya. Kalau nggak ada masalahnya nggak agak susah gitu. Tapi memang kolomnya kan seperti itu. Jadi di kolom ini sebenarnya ya solusi yang dipilih apa gitu, sebenarnya itu aja. Karena di alternatif solusi sudah ada. Di situ dijelaskan juga PJBL ada ya kan, kelemahannya apa, kekuatannya apa, kemudian PBL apa, kalau kekuatannya apa, kelemahannya apa, akhirnya diambil di kolom 4 ini, yang diambil adalah PBL misalnya seperti itu. Cuma kita aja lagi menjelaskan gitu. Kalau kita aja lagi menjelaskan kalau saat presentasi seperti itu berdasarkan kolom 3, kolom 2 dan kolom 3, maka saya tentukan solusinya, penentu solusinya adalah ini gitu. Pembelajaran PJOK model pembelajaran Problem basic learning. Problem. materinya permainan sepak bola, permainan bola besar Pak Bibi. Nggih Pak, siap. Permainan bola besar. Gak usah dijelaskan, nggak apa-apa Pak. Oh, nggih. Berarti langsung aja Pak. Yang penting pian kalau ditakoni paham. Pasal 5M-nya aja buat sini Pak lah, sebagai acuan. Tapi pian kalau menerapkan PBL nanti akan kesulitan dengan tahapan dari saintifik. Ya. Karena sama hal, karena apa?
nanti pian harus menerapkan 5M ya. Oke. Jadi sebaiknya pakai apa, Pak? Biar bisa ulun ngisi juga nanti nih. Soalnya ulun ngambilnya PBL juga, Pak. Saintifik juga Bu Eka. Kan dia kan berbasis sains kan, Pak. Ada menanya, menganalisis dan lain-lain itu, Pak. Jadi bingung nanti mengaitkan dengan PBL-nya itu. Makanya tadi saya minta pencerahan dari Bapak tuh gimana maksudnya nanti sintaknya PBL dengan menggunakan yang sains tadi, Pak. Atau Jadi bingung Mbak Bibi ya, artinya double kayak double itu Mbak Bibi ya, sudah PBL sama saintifik lagi. bertambah kayak apa lah. Jadi nanti pian 5M menerapkan itu, tambah lagi PBL-nya. Kalau PBL-nya Pak Habibie kayak Pak, sintak PBL-nya Pak Habibie setelah menambahkan dengan pendekatan saintifiknya tadi. Tuh PBL-nya ya Pak. Di kegiatan intinya Pak, menerapan PBL itu kayak apa? Untuk materi pembelajaran bola besar Pak lah. Misalnya kita mengamati sebuah video. Nah, sebuah video lalu kita amati secara bersama dengan peserta didik, kemudian kita bersama-sama mencari orientasi siswa pada tahap permasalahan dalam video tersebut. Kemudian yang kedua, kita organisir peserta didik untuk aktif dalam kegiatan belajar. Nah, kemudian yang ketiga, kita memberikan bimbingan penyelidikan kepada individu maupun kelompok tentang masalah-masalah dalam sepak bola ini loh. Misalnya cepat lelah, solusinya bagaimana. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil setelah masalah dianalisis, kemudian dianalisis secara bersama, kemudian kita menyajikan hasilnya. Oh, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita mengevaluasi untuk pemecahan masalah-masalah yang paling tepat dilaksanakan dalam masalah permainan bola besar ini. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan untuk kedepannya, gambarannya. Itu saja Pak. Masuk saintifiknya lah sudah itu. Masuk Pak. Pertama kita menyajikan video, mengamati. Yang kedua kita menanyakan kepada siswa bagaimana ini permasalahan tentang permainan bola besar, di mana terjadi kesalahan. Nah, di situ kita tanyakan kepada siswa. Kemudian kita mengumpulkan informasi dari apa yang sudah ditampilkan, baik video, nanti kita kumpulkan informasi mengenai permasalahan-permasalahan di dalam media video tersebut. Kemudian kita bereksperimen mencari alternatif solusi untuk memecahkan masalah yang sudah terjadi. Ya, mungkin itu sudah masuk Pak di dalam saintifik ini, mengamati, menganalisis juga ada ini Pak.
mengevaluasi juga ada. Menurut saya itu masuk sudah, Pak. Menurut TK, menurut BK, ya masuk nggak? Sama PBL. Masih sulit sih Pak, makanya saya taruh di LK saya itu sampai problem based learning aja, nggak pakai saintifik karena kan mengait dengan keilmuan. Ya kan berbasis keilmuan nih. Jadi bingung Pak. Kalau saran ulun Pak, mohon izin. Oke, silakan Pak Zainal Husni. Saran ulun kalau sensitifnya itu tidak digunakan bagaimana Pak? Kita menggunakan PBL aja. Nah, bagaimana? Jadi kan kalau seumpamanya kita buat sensitif itu, pertama kan kita menggunakan PBL. Nah, lalu sesudah itu dilaksanakan, kita melaksanakan lagi sensitif. Apa perbedaan itu hasilnya bisa perbedaan kah Pak nanti hasilnya? Tujuannya nanti sama ke hasilnya dari dua model pembelajaran seperti itu. Itu aja Pak. Oke, langsung ulun tanggapi Pak Zainal Husni untuk problem based learning. Mungkin ini secara umum ya, problem based learning. Ya, kemudian kita mengambil media berbasis saintifik. Nah, ini agak sudah lebih kecil lah, sedikit lebih terkhusus saintifik. Di saintifik tadi ada mengamati, menanya, menganalisis, mengevaluasi, dan lain sebagainya tadi itu bisa dikembangkan pada sebuah media seperti video. Nah, itu nanti anak-anak yang mengamat, bagaimana dia mengamati, bagaimana dia menemukan masalah, bagaimana dia memberikan solusi atau menganalisisnya, kemudian baru kita mengadakan evaluasi mengenai pendekatan pembelajaran saintifik ini. Nah, mungkin itu ulun kada terlalu sulit juga, Pak. Menurut ulun, mungkin dari kekawanan ada saran dan masukan, silahkan. Ya, izin mungkin mengingatkan aja lah karena waktunya sudah hampir jam 3 mungkin karena Pak Askar masih belum presentasi supaya yang lainnya kebagian kita selesaikan dulu ya karena nanti kasihan nanti kan Pak Askar belum presentasi. Pendapat Bapak masih ada nggak Pak atau Oke, Pak Habibie ya. Siapa? Biar yang tidak bingung dalam penerapannya nanti, ini aja Pak Habibie ya. Jadi dan yang di bawah ini ditinggal aja gini. Terlalu banyak kan nanti yang membaca agak. Iya, mungkin setuju Pak, setuju yang ini Pak. Ya, kita sepakat aja kita buang ya. Dan semuanya dihilangkan berarti apa ya? Ya, biar karena sudah di kolom 3 juga, Pak, sudah ada. Di kolom 3 sudah ada. Jadi kalau ditanyai kolom 4 ini dari mana? Dari kolom 3 sudah pertimbangan dari kolom 2 dan kolom 3, makanya ditentukanlah yang di kolom 4 gitu. Jadi di sini nanti bisa Pak Habibie tulis misalnya kalau dipilih PBL ya bisa berdasarkan apa nih kajian literatur wawancara itu ya, atau bisa juga langsung bisa juga guru akan menerapkan model pembelajaran PBL gitu, misalnya dengan apa, misalnya dengan apa berbasis TIK apa TIK kan nanti di sana Bapak harus menyusupkan ya, menyusupkan apa namanya TIK. Karena nanti penilaiannya ya teman-teman walaupun nanti di apa penentu ini tidak ada TIK sampian ya, tapi di sana nanti harus menerapkan TIK. Kalau pian tidak menerapkan TIK nilainya kurang.
karena ada komponen komponen dalam penilaian praktek nanti. Jadi di sana ada berbasis TIK. Nah ya. Jadi kalau tidak ada pian mengeluarkan, misalnya pian ngajar langsung aja ya kan, mengajar langsung di lapangan, tidak menggunakan laptop atau hand Android atau apa, maka nilai di sana nanti kosong. Sayang sekali kan, komponen 1 kalau nilainya kosong kan sayang. Jadi kalau pian mengambil, makanya minimal ada dalam kelompok itu penggunaan laptop ya atau Android, satu kelompok 1 aja udah lumayan gitu. Nah, Berarti Pak di kolom 1 ditambahi tek juga TIK Pak. Kolom mana? Kolom 1. Di kolom 1 ditambahi. Kolom 2. Di kolom 2 sini ya Pak. Di kolom 2, kolom 1. Kolom 1. Kolom 2 Pak ya, Pak. PBL. Kolom 2 PBL dan PBL. Berarti terus yang masalah kedua yang nomor 2 Pak. Oh ini, apakah perlu ditambahkan yang tiknya kah? Harus nih. Nggih. Atau harus usah? Kan di kolom 1 kan nanti diambil kesimpulan di kolom 3 Pak. Berarti ditambahin tik yang nomor 2 itu. Kan pian mengambil PBL. Iya. Ya. Mungkin ini secara umumnya aja Pak. Ulun sedikit menanggapi Pak Jainalus nih. Mungkin sini secara umumnya aja Pak ya. Untuk eksplorasi alternatif solusi, dan di sini sudah menentukan nih. Jadi di sini harus lebih signifikan, harus lebih spesifik lagi apa yang diangkat dari problem based learning ini. Nah makanya di sini ditambah hitif. Mungkin kalau di sini saya rasa menurut saya nggak perlu, karena ini masih dalam konteks umum ini. Karena kan PBL ini banyak. Menurut ulun nggak apa-apa ditambahi tik, nggak apa-apa lah. Bisa ditambahi bisa juga. Okay. Di eksplorasi alternatif itu teman-teman Pak Habibie menemukan TIK nggak? Ya maksud ulun tuh di yang nomor 2 ini kan ditambahi tik PBL dan tik, maksud ulun tuh nah. Kalau di sini tidak PBL ada sendiri, Pak. PJBL sendiri Pak. Kalau perlu nomor 3-nya lagi, kalau memang hasil eksplorasi ada gitu. Kan perlu untuk penerapan model pembelajaran inovatif itu tidak lepas juga dari TIK gitu sebenarnya. Siapa? Tapi sampai PBL juga enggak apa-apa sebenarnya. Tapi nanti penerapannya di lapangan memang harus seperti itu. Saat penerapan PBL itu kan perlu teknologi juga gitu. Walaupun tidak ditulis di situ. Sebenarnya situ. Takutnya saya nggak ngingatkan gitu kan, nanti teman-teman ya udah melaksanakan PBL. Ternyata nggak ada TIK-nya di sana gitu. Gimana Pak Jainur ini sudah jelas? Oke, lanjut jelas. Lanjut ya. Masih ada 2 hari, tenang aja. Ya, oke. Kita cukupkan dulu ya untuk Pak Habibie. Ya, satu lagi. Siapa Habib? Biar ini mengingat waktunya sudah selesai, mungkin jadi selesaikan dulu sampai Pak Askar. Siap Pak Askar. Halo Pak Askar, gimana Pak Askar? Oke ya, terima kasih. Ini harus share screen dulu. Belum bisa lagi Pak, jadi hostnya. Belum bisa lagi Pak, belum jadi host. Coba lagi.
Oke. Sudah. Oke, sudah kelihatan, Pak. Belum. Belum, Pak. Ya, Sudah? Oh ya, oke. sudah. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Nah, jadi eksplorasi alternatif solusi ini berdasarkan hasil kajian literatur, wawancara kepada kepala sekolah dan guru yang diperoleh dari eksplorasi alternatif solusi sebagai berikut. Guru disarankan menggunakan model dan metode pembelajaran yang demonstrasi untuk meningkatkan motivasi peserta didik untuk menghilangkan rasa takut, cemas, trauma dalam terhadap peserta didik dalam pembelajaran guling depan, senam lantai. Terus selanjutnya guru disarankan memberikan pembelajaran gerak senam lantai di sini yang saya ambil cuma satu. Guru disarankan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik. Nah, di sini ada kelebihannya, ada 5, meningkatkan minat dan perhatian siswa terhadap materi bahas yang dipelajari, meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan kerjasama antar siswa dalam melaksanakan tugas pembelajaran dalam kelompok. Selanjutnya, meningkatkan semangat belajar siswa di kelas selama proses pembelajaran, meningkatnya dan keterlibatan siswa dalam kelompok selama proses pembelajaran. Sekalian ada 6, meningkatkan rasa senang dalam belajar di kelas secara umum, peningkatan kualitas proses belajar siswa tampak pada munculnya kegairahan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kelemahannya di sini adalah memerlukan persiapan lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan model itu tidak efektif lagi. Susah dimengerti apabila demonstrasi oleh guru ini kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Terus kurangnya alat peraga dan media di sekolah akan mengakibatkan peserta didik itu menjadi kurang aktif dan kurang semangat dalam belajar. Di sini saya ambil, di sini ada 2 sesuai dengan saran, saya ambil langsung dari Kofi, itu 2 sesuai dengan saran dosen tadi. Berarti yang saya ambil di sini adalah cuma yang guru disarankan menggunakan model dan metode pembelajaran yang demonstrasi untuk meningkatkan motivasi peserta didik untuk menghilangkan rasa takut, cemas, trauma terhadap peserta didik. Oke, mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Skaril yang telah mempresentasikan. Mengingat waktunya sudah lewat mungkin ya, jadi langsung aja kepada Guru Pamong, Pak Satmaju memberikan komentar, saran kepada Pak Aska. Terima kasih. Oke, Pak Askar, Ali. Oke, Pak. Oke. Kemarin ada orientasi sebelum kegiatan PPG. Ikut nggak orientasi kegiatan sebelum PPG? Ikut, Pak. Ikut, Pak. Pesan yang apa yang kalian ambil di sana terkait model pembelajaran yang difokuskan? Oke, Pak. Waktu pada saat orientasi kemarin itu, Pak, itu sebentar aja ulun masuk, habis itu keluar lagi. Karena kebetulan kemarin itu pada saat ulun di sini orientasi itu sinyalnya tidak maksimal. Jadi tidak terlalu menyimak Pak anaknya kemarin itu. Ada melihat PowerPoint-nya yang sudah dibagikan? Enggak, ada ulun melihat tapi tidak terlalu, kadang-kadang timbul masuk keluar lagi Pak, begitu Pak. Ada ulun melihat. Ya, ada membaca PowerPoint yang sudah dibagikan.
Ada. Anda sempat membaca? Enggak sempat. Teman-teman ada yang ingat? Mungkin pernah membaca, sudah membaca PowerPoint yang dibagikan Pak. Ada nggak dibagikan di grup? Yang bagian Ada nggak? visi ya, Pak? Yang terkait Ini dengan model pembelajaran yang akan diterapkan. yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan. Terus, Apalagi ya kemarin lupa, Pak. 2 aja itu yang ditentukan, model pembelajarannya aja. Ini yang diterapkan oleh Pak Askar Ali. Guru disarankan menggunakan model dan metode pembelajaran demonstrasi untuk meningkatkan motivasi. Ya. Yang disarankan oleh LPTK ya, bahwa model pembelajaran itu, dan kemarin ya rasanya saya singgung-singgung sudah ya, model pembelajaran PJBL dan PBL. Ya. Jadi kalau RPP-nya ada 2 ya, berarti 1 PBL, 1 PJBL. Itu aja. Terkait eksplorasi alternatif solusi, Pian berarti masih kurang perlu mencari literatur yang lebih, misalnya jurnal dari mana gitu, mungkin lebih yang agak lebih relevan sehingga lebih kuat. Kalau hanya wawancara kan itu hanya pendapat aja, masih kurang kuat. Oke. Nah, nanti untuk penentu solusi silahkan Pak Ali pilih aja PBL kah PJBL. Terkait di kolom 2 dan kolom 3 silahkan Pak Ali kondisikan ya. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, Ben apa Pak? Turunkan Pak. 1 aja kah? 1 aja Pak, turun sampai tadi dari wawancara ini tadi. Kalau yang pertama itu sesuai dengan literaturnya Pak. Iya, turun lagi Yang ke bawah, pertama turun itu. lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Turun lagi ya. Turun lagi. Lagi. Cuma 1 aja. Oh, 2 ini. Nah, ini keluar Pak ya. Ini keluar yang 2 ini adalah Ben pakai PJBL, ya kan? Nah, sudah masuk sedikit Pak PJBL. Iya. Ya. Jadi nanti itu bunyikan aja. Langsung ya. Bunyikan aja di situ, misalnya guru akan menerangkan model pembelajaran PJBL dengan apa, silahkan. Yang di atas Pak, yang nomor 1 tadi atas. Ini yang nomor 2 itu Nah, yang di atas karena nomor 2 ini adalah PJBL, berarti yang di atas adalah PBL gitu. Ya. Oh iya. Tinggi Pak. PBL. Jadi saran pian Pak yang di atas itu di nomor 1 ulun kali literaturnya PBL. atau bagaimana Pak? PBL. Yang nomor 1 yang berkaitan mengenai masalah pembelajaran yang di PBL. Model pembelajarannya PBL, tapi pian terkait eksplorasi, pian cari yang ada kaitannya dengan PBL, dan sampean di kolom kedua pian tambahi lagi PBL juga kelebihannya apa, kekurangannya apa, seperti itu. Jadi baru kamu sampean tentukan di sini, ambil PBL-nya. Ya. Oke, dan nanti terkait itu kan supaya jelas itu. Oh, yang saya ambil PBL di sini, satunya PJBL. Jadi antara 2 itu aja yang diambil ya, nggak usah
Karena instruksi dari sana memang dua model itu, masalah nanti pendekatannya seperti apa, silahkan dalam rancangan RPP-nya, yang penting modelnya apa yang diambil dulu, PBL, PJBL, seperti itu. Oh iya, iya. Oke, teman-teman, Oke. Yes. gimana? Ya, dilanjutkan besok lagi ya. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Satmaji atas komentar dan masukannya. Saya ulang kembali ya Pak, yang sudah tampil yang pertama tadi Pak Ari dengan penanggapnya saya sendiri dengan Pak Asnan. Kemudian yang kedua Pak Habibie yang menanggapi Pak Haryadi dengan Ibu Eka. Kemudian yang ketiga Pak Askar dan langsung ditanggapi langsung dengan Guru Pamo Pak Satmaji. Ya, terima kasih atas kehadiran semuanya, partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang telah kita sepakati secara bersama-sama ini bisa memudahkan kita dalam pengerjaan tugas nantinya. Oke, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam pembawaan acara ada terjadi kesalahan ataupun kata-kata yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Guru Pamong Pak Satmaji. Terima kasih. Oke, teman-teman ya. Jadi dalam penentuan apa tadi? Penentuan solusi tadi, pian tinggal pilih ya. Makanya dieksplorasi dari awal, dieksplorasi tadi dikaitkan literatur yang ada PJBL, BBL nanti salah satu yang masalah yang pertama, masalah kedua ada harus menerapkan model itu ya. Model PJBL atau BBL. Karena nanti dalam action pembuatan rencana aksi itu yang harus ditampilkan gitu. Bagaimana teman-teman penerapan masalah itu dengan model PJBL misalnya dalam pembelajaran materi ini misalnya, dan satunya dengan PJBL masalah materi ini seperti itu. Ya. Oke, jelas sudah ya. Mudah-mudahan bisa bermalam minggu dengan tenang. Amin. Dihantuin, Pak. Hah? Dihantuin apa? Dihantuin. Tugas selanjutnya lah, Pak. Ya. Pak, kalau misalnya nanti bertanya di luar konteks ini, nanti di luar jam ini boleh nggak Pak? Masih agak kebingungan tuh mau penelitian gitu, boleh lah Pak? Boleh aja. Ya. Yes. Kalau bisa sama-sama misalnya ya. Ya, kita cukupkan dulu ya kegiatan kita hari ini. Kita sambung besok, masih ada 2 hari. Yang jelas hari ini tidak ada upload ya, tidak ada upload ya kan, tidak ada mengunggah tugas kan ya. Yang akan pian unggah nanti hari ke-18. Iya, nah dengan panjangnya hari ini ya, lumayan nyaman nih hari ini. Besok hari Minggu agak santai dulu ya. Malam Senin mulai ngebut lagi ya. Nah, dipersiapkan untuk kegiatan hari Senin, dan nanti hari Selasa pian harus unggah apa yang sudah pian buat selama 3 hari ini. Ya, nanti bisa diskusi lagi di hari Senin dan hari Selasa. Atau nanti kalau memang ada silahkan kita bisa Zoom di luar kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa, kalau 1 orang 2 orang nanti waktunya kurang apa. Kalau semuanya atau 50% mewakili kan bisa tercover, tidak satu-satu gitu ya. Oke, itu aja ya hari ini. Terima kasih sudah sampai jam segini. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita bahas, kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.